Shalom saudara, pasti sudah nggak asing lagi dengan alat ini kan? Semakin banyak di rumah, makanan yang dimakan cukup banyak, cucian pun menumpuk sehingga alat ini menjadi teman sehari-hari kita untuk membereskan setiap piring-piring yang kotor, bukan? Saudara, spons ini terdiri dari dua mata spons. Yang pertama ada sisi yang hijau, sisi yang begitu keras dan padat, dengan ketika ada noda-noda yang membandel, sisi ini yang biasa kita suka pakai. Tapi sebaliknya ada sisi sponge yang begitu lembut. Ketika hanya ada noda-noda yang tipis, noda-noda yang ringan, maka kita akan menggunakan bagian ini. Tapi ketika mereka berdua bersatu, saudara, ketika kita pegang, mereka sangat begitu fleksibel dan sangat mudah digunakan untuk mencuci. Saudara, dari spons ini, saya belajar apa itu kelemah lembutan. Kelemah lembutan tidak selamanya selalu lembut, tapi kelemah lembutan juga butuh hikmat. Ada saat-saat perlu ketegasan, sehingga kelemah lembutan adalah perpaduan dari dua hal ini. Saudara, mari kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama. Amsal 15 ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudara, bukankah ketika kita yang lalu memperingati Pentakosta, salah satu buah roh ialah kelemah lembutan. Hari ini sangat jarang orang punya kelemah lembutan, termasuk juga saya masih terus belajar dalam hal ini. Saudara, kelemah lembutan berarti tadi dua sisi spons, tahu saatnya kapan kita harus tegas untuk kebenaran. Tapi juga tahu saatnya kapan kita harus lembut, lebih tenang. Saudara, ketika kita bisa memadukan dua sisi ini, maka saya yakin kita bisa menjadi murid Kristus yang lemah lembut. Teladan Kristus adalah ketika Kristus melihat kerumunan orang begitu banyak dan orang ingin melempari wanita itu yang berzina itu dengan batu. Yesus tidak menjadi terpancing dengan mereka dan ikut-ikutan ingin melempar batu. Tidak. Dengan perkataannya yang lemah lembut, Yesus berkata, "Siapa di antara kalian yang tidak pernah melakukan dosa, orang itu layak untuk melemparkan batu pertama kali." Saudara, apa yang terjadi? Emosi yang begitu panas berkepanjangan menjadi runtuh. Satu persatu orang kemudian pulang dan wanita itu dipulihkan oleh Tuhan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, Yesus tahu kapan waktunya dia harus bersikap dengan lembut terhadap wanita berdosa itu. Ketika dia harus bersikap dengan keras, maka wanita itu akan hilang, menjadi orang yang terhilang. Tapi ketika Yesus bersikap dengan lembut, wanita itu mengerti maksud Yesus. Ketika dia pergi, Yesus mengampuni dosanya, dan saya yakin hidupnya akan dibaharui. Tapi di satu sisi, saudara, Yesus pernah ke bait Allah dengan marah, kemudian dia bahkan membantingkan meja-meja di bait Allah karena orang-orang saat itu sudah keterlaluan. Dia tidak lagi menghormati bait Allah. Mereka berjual beli di sana demi keuntungan mereka, dan di saat itu Yesus dengan berbicara tegas, kemarahan ilahi, mengatakan tegas tapi tidak berbuat dosa. Saudara, sudahkah engkau dan saya hari ini bersikap lemah lembut kepada pasangan kita, kepada teman-teman kita? Tuhan, pakai kami menjadi murid-murid-Mu yang menghasilkan buah roh lemah lembut. Tuhan, pakai dalam setiap perkataan kami, tingkah laku kami. Berikan kami hikmat supaya kami tahu kapan kami harus bersikap lembut, kapan kami harus bersikap tegas, sehingga ketika dipadukan, kami menjadi anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang lemah lembut.
Ya Roh Kudus, tuntun setiap kami. Dalam namamu kami berdoa. Amin.